got some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Mekanisme Pasar. Tugas ini kami buat berdasarkan tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Juni Iswanto. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian mekanisme pasar dan pengertian mekanisme pasar menurut para ahli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mekanisme pasar. Menurut Syafi'i, pada tahun 2020, pengertian mekanisme pasar adalah kecenderungan terjadinya perubahan harga hingga tercapainya keseimbangan pasar pada sebuah pasar bebas. Yang dimaksud keseimbangan pasar di sini yaitu ketika jumlah barang atau produk yang ditawarkan sama dengan jumlah permintaan. Pengertian mekanisme pasar menurut para ahli, yang pertama Budiono pada tahun 1982, mekanisme pasar adalah proses yang berjalan atas dasar gaya atau kekuatan tarik-menarik antar konsumen dan produsen yang bertemu di pasar. Dari proses tersebutlah terbentuk suatu harga atas barang di pasar. Sedangkan menurut Raharja dan Manurung pada tahun 1999, mekanisme pasar merupakan proses penentuan harga berdasarkan kekuatan permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Materi yang kedua yaitu kelebihan mekanisme pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan mekanisme pasar. Dilansir dari buku Ekonomi Makro, terdapat beberapa kelebihan dari sistem mekanisme pasar. 1. Memberi informasi jumlah permintaan. Pasar akan memberikan informasi akurat tentang produk yang paling dibutuhkan konsumen, sehingga produsen bisa meningkatkan kualitas barang atau jasa yang dijualnya dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. 2. Merangsang pengembangan usaha. Dengan keadaan pasar yang selalu berubah-ubah seperti pertambahan jumlah penduduk dan pendapatan penduduk, sehingga produsen berusaha meningkatkan sumber daya, kualitas produk maupun pelayanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 3. Memberikan keadilan bagi produsen dan konsumen. Produsen bebas memilih jenis barang dan faktor produksi yang akan mereka gunakan, dan konsumen pun bebas memilih barang yang ingin dikonsumsi. Keduanya bisa memperoleh kebebasan tersebut dengan harga yang pantas berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran yang ada. Materi ketiga yaitu kelemahan mekanisme pasar. Saya akan menerangkan tentang sistem mekanisme pasar. Sistem mekanisme pasar juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Di antaranya yaitu 1. Kebebasan tidak terbatas yang menindas golongan kecil. Terkadang terjadinya persaingan bebas bisa mengakibatkan pengusaha besar semakin berkuasa dan menindas pengusaha kecil. Yang kedua, harga yang fluktuatif. Harga di pasar naik dan turun secara drastis sehingga menimbulkan kebingungan pada pelaku usaha dan konsumen. Hal ini terjadi terutama pada produk yang terbatas atau langka. Yang ketiga adalah resiko monopoli. Pada beberapa wilayah tertentu, perusahaan besar bisa mengendalikan harga dan memicu terjadinya monopoli besar. Materi yang keempat, cara kerja mekanisme pasar dan contoh mekanisme pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah proses untuk mendapatkan harga keseimbangan pasar. Sehingga cara kerjanya sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran suatu wilayah tertentu.
Produsen menetapkan harga dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan mereka dapat, sedangkan konsumen membeli barang berdasarkan pertimbangan utilitas. Dalam kondisi tersebut, pasarlah yang menentukan harga kuantitas terbaik bagi produsen maupun konsumen. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kerja mekanisme pasar adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan tertentu guna mengontrol harga pasar agar tetap stabil. Contoh mekanisme pasar, misalnya terdapat produsen A yang memproduksi 50 kaos dan memesan harga 100.000 per potongnya. Produsen A berharap bisa menjual 50 kaos itu hingga habis. Namun sayangnya ia hanya berhasil menjual 10 kaos. Karena hasil tidak sesuai harapan, maka produsen A menurunkan harga jual kaos menjadi 80.000. Dan kaos yang terjual adalah sebanyak 40 buah. Akhirnya produsen A menetapkan harga tetap untuk kaos tersebut sebesar 80.000. Dari contoh mekanisme pasar yang saya jelaskan tadi, maka bisa dilihat bahwa produsen merespon permintaan pasar dengan menurunkan harga yang terlalu tinggi. Harga 80.000 itu udah pas. Harga 80.000 adalah harga terbaik yang akan dibeli konsumen sambil tetap memenuhi jumlah keuntungan yang diinginkan produsen. Sekian video presentasi kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.